Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu sadisatu anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da li wardin wa sababin fata'ammaltu qawlahu ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Al-faidatu utawi faidah as-sadisatu kang kaping 6 iku anni sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun annasa ing menungso yu'adi halih musuhi sapa ba'duhum sebagian nas ba'don ing sebagian kang meneh ligordin krono sejo siji wa sababin lan sabab siji. Fata'ammaltu nuli angen-angen sapa ingsun qaulahu ta'ala ing dawuhe Gusti Allah ta'ala rupane inna syaitana sak temene setan lakum kaduwe sira kabeh iku aduwwun musuh fattakhiduhu moko ngalapo sapa sira kabeh ing setan aduwan ing musuh. Fa'alimtu moko nuli weruh sapa ingsun annahu ing satemene kelakuan iku la yajuzu ora wenang apa adawatu ahadin musuhi wong suwiji ghairi syaitani kang saliyane setan. Al-faidatu utawi faidah as-sabi'atu kang kaping 7 iku anni sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun kulla ahadin ing saben-saben wong suwiji iku yas'atu mandang sapa kulla ahad bijiddin kelawan nemen-nemene wa yajtahiduh lan nemen-nemene sapa kulla ahad bi mubalaghatin kelawan banget-bangetaken li talabil kuti maring golek panganan pikuatan wal ma'asyi lan pengupo jiwa bihaitsu yaqa'u kelawan sekirane tumiba sapa kullu ahadin bihi kelawan talabil quti wal ma'ash fi syubhatin ing dalem syubhat wa haramin lan haram wa yuzilluh lan ngasoraken sapa kullu ahad nafsahu ing awak dhewene kullu ahad wa yungkisuh lan ngurangi sapa kullu ahad qadrahu ing derajate kullu ahad. Fata'ammaltu nuli angen-angen sapa ingsun fi qoulihi ta'ala ing dalem dawuhe Gusti Allah ta'ala rupane wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
Wa ma min dabbatin ora ono lan ora ono utawi kegermetan fil ardi ing dalam bumi iku illa 'alallahi angin iku ing atase Allah iku illa 'alallahi angin iku ing atase Allah rizquha utawi rizkine dabbah fa'alimtu moko nuli weruh sapa ingsun anna rizki ing sak temene rizki ingsun iku 'alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala wa qad dhaminahu lan teman-teman nanggung sapa Allah ing rizki lan teman-teman nanggung sapa Allah ing rizki fastaghaltu maka nuli sibuk sapa ingsun bi ibadatihi kelawan nyembah Gusti Allah atau ibadah maring Gusti Allah wa qata'tu lan mutus sapa ingsun wa qata'tu lan mutus sapa ingsun tomai ing pengarep-ngarep ingsun amman saking wong siwahu kang saliyane Allah siwahu kang saliyane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu sadisah, faidah yang keenam, yaitu saya melihat manusia itu saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Semua itu tak lain dan tidak bukan hanya karena satu sabab dan satu tujuan. Banyak kita dapati dan kita temui manusia antara saudara yang satu dengan yang lainnya itu bercekcok, bertengkar, berselisih, teman dengan teman, kadang guru dengan guru, kadang murid dengan murid. Semuanya itu banyak melakukan sebuah permusuhan karena satu sebab atau karena satu tujuan tertentu. Akhirnya saya berpikir tentang firman Gusti Allah yang berada dalam Quran, innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian semua, para manusia khususnya. Dalam Quran itu sangat jelas bahwa musuh kita manusia itu yang paling berhak dan paling betul dijadikan musuh adalah setan. Gitu kan? Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jangan kau jadikan setan sebagai teman atau kekasih. Lah kalau kita melihat, mendengar dan menyaksikan ayat dari Gusti Allah ini, maka kita harus pahami tidak ada satupun manusia yang pantas untuk kita jadikan sebagai musuh. Itu tidak ada yang pantas. Kenapa? Karena mereka itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang mungkar. Itu tak lain ada sedikit dorongan dari sifat syaitoniyah yang ada pada dirinya. Karena setan itu adalah kullu mutamarridin. Setiap apapun yang membangkang, tidak nurut aturan, tidak nurut undang-undang, itu yang disebut setan. Kalau menurut aturan ini haram kok dilakukan, maka itu yang melakukan tersebut itu adalah setan. Dan kita semua paham dalam diri kita, semua manusia itu ada sifat syaitoniyah. Memang ada sifat yang selalu membangkang aturan. Walaupun dalam diri kita juga ada roh, jiwa, atau ada nafsul mutmainnah yang nanti akan menjadikan akal kita lebih unggul daripada nafsu. Akan tetapi tetap
ketika ada kawan kita, saudara kita, kemudian keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang berbuat salah kepada kita, maka kita harus berpikir pertama kali yang membuat kesalahan ini adalah nafsunya atau setan yang ada pada dirinya, bukan dia secara hakikat. Kalau kita berpikir semacam ini, insya Allah hidup itu tidak mudah menyalahkan orang. Hidup itu tidak mudah memusuhi orang dan tidak mudah membenci orang. Kenapa? Karena semua orang itu rata-rata berbuat kesalahan, kalah dengan nafsunya, kalah dengan setannya. Begini penting. Makanya ada satu pepatah mengatakan, musuh terbesar dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Maksud dari dirimu itu apa? Nafsumu. Misalkanlah, ini contoh satu masalah, dan kita coba pikir dengan akal yang sadar, pasti yang salah bukan orangnya. Ini coba kita pikir. Misalkan Andi berjalan dari selatan, kemudian nyamperin Faiz, ini contoh. Kemudian nafsunya Andi itu berkata atau mengajak Andi untuk usil kepada Faiz. Etokol cetak Faiz 2000 di Andi. Ya. Pertama, siapa yang menggerakkan Andi ini sebetulnya? Nafsunya. Kemudian Andi kalah apa menang? Kalah dengan nafsu. Wehlah pertama, Andi sudah selesai. Sekarang tanggapan Faiz. Faiz itu merasa marah atau sabar? Nerima. Pertama, gejolak nafsu akan mengajak dia untuk marah. Pasti beli senyaman Faiz. Engkau tadi salah maeto kolban. Siapa nyaman deh? Andi. Kemudian akalnya juga berkata, wes lah ngalah tebeng atokar. Encan akalnya, kata rohnya, kata jiwanya. Akhirnya Faiz juga kalah. Tak bisa kok di harga diri mendepak kunin teelaben senyamana Andi, maka nanti saya diinjak-injak martabat. Wah, akhirnya dilawanlah dengan Faiz pakai pukulan maut misalkan. Gara-gara apa Faiz melawan? Kalah dengan bisikan hawa nafsu. Kita mulai dari awal lagi. Andaikan, ini andaikan Andi itu berjalan dibisiki oleh nafsu, kemudian Andi tidak mengikutinya, tidak kalah dengan nafsu, apakah terjadi usil atau terjadi pemukulan itu? Tidak terjadi. Faiz kalau memang sudah dipukul, andaikan Faiz itu tak ngikutin hawa nafsu untuk marah, untuk melawan, apakah terjadi pertengkaran? Tak akan terjadi. Berarti semua penyebab percekcokan itu adalah diri kita. Apakah mampu melawan nafsu atau justru kita dikalahkan nafsu? Sebetulnya masalah dalam hidup itu ada pada kita kan. Coba kita pikir. Misalkanlah secara terang-terangan kita itu didolimi orang, digibah sama orang. Ini contoh ya. Kita dirasanin setiap hari, bahkan kita dengar secara langsung ada orang ngerasanin kita. Akan tetapi jika nafsu kita sudah dilatih untuk sabar, dilatih untuk sadar bahwa semua dari hasil ghibah itu tidak akan merubah status kemuliaannya, sedikit pun tidak akan berubah, maka kita tidak akan bertindak apapun yang konyol, tidak akan melawan, tidak akan membenci, bahkan tidak akan mengajak pertengkaran. Itu kalau kita memahami, menyadari kelaban ngelatih nafsu dan tidak mengikuti nafsu. Cobalah. Dan kita sadar, andaikan berapa banyak pun orang yang ngerasanin saya, maka saya tetaplah saya.
macan, harimau, kita rasanin bahwa dia itu hewan yang lemah, yang di situ kalah dengan ayam lah misalkan, kalah dengan kadal lah, tetap dia akan merubah kekuatan harimau. Kenapa? Harimau sejatinya memang raja rimba, memang raja hutan, dirasanin, dijatuhkan ataupun dihina tak akan merubah karakter harimau. Begitu pula pepaya, kanyor itu tidak perlu mengaku bahwa dirinya adalah pohon yang paling tinggi di antara yang lainnya, tidak perlu ngaku. Dan siapapun yang menjatuhkan martabat pohon kelapa, ada isu misalkan di belakang bahwa pohon kelapa itu sebetulnya tidak tinggi, itu kalah dengan pohon pisang, itu kalah dengan pohon pepaya, tapi tidak akan merubah fisik daripada pohon kelapa yang sejatinya memang tinggi. Orang ini sedikit selina kena menmekir kelaban sadar tak noroten nafsu leko caen berumpa orang sengojaen. Bila andi pakun andi ngaji lah. Orang indah remah kelaban fitnah kayak apapun ya kayak gitu andi. Pese 1.000 makele sampai pelebu ke dalam celatong pakun nilai yang lebih raja tembang 100 rupiah seba daya tasabiala. Cobalah sampean lah, saya punya uang 100 rupiah atau 1000 rupiah lah kan, nganyas kinclong. Kemudian saya ya satunya punya uang 100.000 ada di dalam celetong. Saya ambil celetong itu apanya mana? PC 1.000 kalah bus posa ben celetong. Si tong nganyas. Kira sampean milih yang mana? Apakah kurang nilai 100.000 itu melebu ke celetong pas detik 50.000? Atau melebu ke WC pas detik 5.000 misalkan? Tidak berkurang sedikit pun. Ini kalau kita berpikir secara sadar, hati terbuka, tanpa mengkaitkan dengan hawa nafsu. Apalagi setan yang nyata-nyata itu an-nafsul ammaru bisu. Hidup itu tidak ada masalah sebetulnya. Masalah ada pada kita yang terpengaruh oleh hawa nafsu, yang selalu dikalahkan oleh hawa nafsu. Makanya ni kefungsinya sampean benare ngaji supaya apa? Kita mungkin semakin lama semakin banyak oleh nasihat pitutur dari para ulama, ada efek yang begitu besar yang merubah kerasnya hati kita itu menjadi lembut, yang merubah status nafsu kita yang ammaru bisu menjadi nafsul mutmainnah, kelaban sering merengaki debunah ben kalam para ulama. Ini harapan kita sehingga kita meneguh engku ke ilmu, insyaallah hidup itu tidak ada masalah sedikit pun. Selain orang walah pengiran semalas misalkan, fitnah ben orang, nanti satu saat orang akan tahu kebenarannya. Itu tidak ruwet hidup itu sebetulnya demikian. Tapi masalahnya seberapa mampu persiapan kita, seberapa banyak persiapan kita untuk mengalahkan hawa nafsu itu. Jawabannya kita harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, harus meriadah mulai saat sekarang, latihan nolak nafsu dengan sedikit demi sedikit gitu ya. Fa'alimtu annahu la tajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada satupun manusia atau orang yang layak dan pantas untuk dianggap sebagai musuh. Kenapa? Karena masalah itu bukan muncul dari manusia secara hakikat, tapi karena nafsu atau syaitan. Paham ya? Yang terakhir, setan nikah biasanya keseneng nah mensampean celaka.
Contoh kejadian tadi Faiz dan Andi. Arya men Faiz ngosok, pas nokol Andi sejelas celaka apa ndak keduanya ini? Celaka, iya kan? Karena kamu sudah tahu bahwa setan itu gembira dan bahagia jika melihat Bani Adam itu celaka, maka kita harus memperlakukan setan sebagai musuh. Bagaimana musuh? Jangan kita ikuti sedikit pun. Jangan kita beri peluang untuk bisa bahagia. Men karena abe ngake iblis, maka bagaimana untuk mengalahkan setan? Jangan marah. Kalau kita di situ ingin mengikuti nafsu, maka pilihan kita harus dirubah, yaitu menentang hawa nafsu. Maka kita disebut musuh sejatinya setan. Al-faidatus sabi'ah, anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bi jiddin ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.